Shalom, selamat malam untuk kita semua. Salam olahraga, saya Octavianus Talo dengan NIM 1801150006. Kali ini saya akan mempresentasikan tiga fase dalam tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan bayi dan anak-anak. Yang kedua, tugas perkembangan masa sekolah. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja. Oke, baik. Tugas perkembangan. Menurut Hafigoors, tugas perkembangan adalah sebuah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentangan kehidupan individu yang apabila tugas tersebut dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakkebahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Tuntutan masyarakat secara kultural, membaca, menulis, menghitung, dan organisasi. Ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. Yang keempat, tuntutan norma agama. Oke, di sini kita akan masuk dalam masa bayi. Di sini saya ambil dari 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, ciri-ciri masa bayi. Masa bayi adalah masa dasar sesungguhnya. Karena pada masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa dasar sesungguhnya. Karena pada masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Masa bayi adalah di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bagi berkembang pesat, baik berbentuk fisik maupun psikologis. Perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan, tetapi juga kemampuan. Contohnya perubahan dalam bentuk tubuh. Yang ketiga, masa bayi adalah berkurangnya ketergantungan. Jika bayi sudah bisa melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, dan berjalan sendiri, maka bayi tidak mau orang lain membantunya. Karena jika dilarang, maka bayi akan protes dengan berbentuk ledakan amarah dan tangisan, dan segera berkembang menjadi negativisme, yaitu ciri yang menonjol pada akhir masa bayi. Yang berikut, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas pada bayi tampak dalam penampilan dan pola-pola perilaku. Contohnya, kemandirian bayi dalam mengembangkan hal-hal sesuai minat dan kemampuannya. Yang berikut, masa bayi adalah pembawaan sosialisasi. Salah satu cara yaitu dengan perilaku akrab. Bayi lebih dapat mengandalkan perilaku dan kasih sayang ibu. Yang berikut, masa bayi yang menarik. Menurut orang dewasa, bayi mempunyai perbandingan tubuh yang tidak wajar, tetapi bayi lebih menarik justru dengan tubuh atau bentuk fisiknya yang mungil. Yang berikut,
Bayi merupakan permulaan kreativitas. Dalam bulan-bulan pertama, bayi belajar mengembangkan minat dan sikap, merupakan dasar bagi kreativitasnya dan penyesuaian diri dengan pola-pola yang diletakkan oleh orang lain, terutama orang tua. Yang berikut, masa bayi adalah masa berbahaya. Bahaya fisik terkait dengan penyakit, sedangkan bahaya psikologis adalah penanaman nilai-nilai yang baik yang akan membentuk seorang anak. Bayi yang baru lahir harus mengadakan penyesuaian terhadap lingkungan. Bayi yang tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan dan kemudian atau karena perkembangan, anak mulai berusaha menjadi lebih independen. Anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan mencapai kepuasan. Anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan dua tugas penting, yakni pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Duduk, berangkat, berdiri, berjalan, makan. Adanya latihan peningkatan fungsi motorik. Yang berikut, masa prasekolah. Sini 2-6 tahun. Tugas perkembangan. Yang pertama, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, pada masa prasekolah, anak belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, mencapai kestabilan jasmani fisiologisnya. Yang keempat, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam. Yang kelima, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang yang di sekitarnya atau belajar bersosialisasi. Yang keenam, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Yang berikut, belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya, anak bercakap-cakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dan bergurau dengan binatang kesayangannya. Yang berikut, anak belajar mencontoh orang tuanya. Pusat perhatian anak itu berubah dari benda ke orang. Masa sekolah 6-12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Di sini bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang. Di masa sekolah. Di masa sekolah ini anak juga belajar berbentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Dan di masa sekolah ini juga anak belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. Pada masa ini, anak belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang berikut, anak juga belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang berikut, anak belajar juga mengembangkan konsep sehari-hari. Yang berikut, anak juga belajar mengembangkan kata hati. Yang berikut, anak juga belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang berikut, anak mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Masa remaja. Di masa remaja ini, anak masuk dalam masa pencarian jati diri. Yang berikut, menerima fisiknya sendiri. Berikut keragaman kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, dan belajar bergaul dengan teman-teman sebaya atau orang lain secara individu maupun kelompok. Di masa remaja ini, anak juga mengembangkan keterampilannya berkomunikasi dengan
teman-teman sebaya, bergaul dengan teman-teman sebaya atau individu atau maupun kelompok-kelompoknya. Yang berikut, anak juga menemukan manusia model untuk dijadikan identitas. Nah, di sini bahwa anak menemukan manusia model untuk dijadikan identitas. Maksudnya anak ini harus menemukan atau mencari teman sejenis dengan dia, di mana teman-teman tersebut mempunyai sifat kelakuan yang baik, dan anak itu akan dengan sendirinya mengikuti apa yang dimiliki oleh teman tersebut. Yang berikut, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Di masa remaja ini, anak sudah menerima dirinya sendiri dengan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Maksudnya anak harus menerima kemampuan yang dia miliki dan harus percaya diri bahwa dia itu mampu dalam melakukan hal tersebut. Apapun yang dilakukan itu dia harus percaya diri. Karena dia mempunyai kemampuan dan harus mempercaya kemampuannya sendiri. Yang ketiga, yang berikutnya, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas prinsip atau falsafah hidup, mampu meninggalkan masa-masa kanak-kanaknya. Di sini masuk masa remaja, anak tersebut dia harus mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya. Contohnya, dulunya dia masih bermain kelereng atau bermain seperti masa-masa kanaknya. Dalam masa remaja ini dia harus mampu untuk meninggalkan masa kanak-kanaknya itu, karena dalam masa remaja ini dia dalam masa pencarian jati diri yang untuk lebih tumbuh lagi. Oke, baik. Sekian dari saya hasil presentasi. Jika hasil presentasi saya kurang dipahami, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.